Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat tani, masih tetap di channel Bintang Tani. Nah pagi ini sahabat tani udah ngeteh belum? Ngeteh dulu kita ya. Nah, bagaimana keadaan sahabat tani? Saya doakan sahabat tani semua dalam keadaan sehat ya, beraktivitas lancar, khususnya yang ke ladang ya, beraktivitas untuk kesehariannya, mengurusi tanaman sahabat tani masing-masing. Nah, oke sahabat tani, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas sedikit masalah penyebab kuning pada tanaman cabai kita ya, penyebab daun kuning pada tanaman cabai. Nah, sedikit masalah penyebab kuning daun kuning pada tanaman cabai ini. Hal ini sering terjadi pada tanaman cabai sahabat tani ya. Penyebab daun kuning ini, penyebab daun kuning ini ada 5 unsur sahabat tani ya, ada 5 unsur ya. Yang pertama kekurangan unsur hara. Sudah jelas itu kalau daunnya kuning adalah kekurangan unsur hara ya, kekurangan unsur hara. Kalau kekurangan unsur hara di sini bisa sahabat tani masukkan pupuk ya, pupuk terutama pupuk yang mengandung nitrogen ya, bisa CA, urea. Tapi kalau di cabai saya rekomendasikan sahabat tani itu jangan pakai urea lah ya, pakai CA. Nah itulah salah satu penyebab kuning pada daun cabai. Nah untuk yang kedua ini adalah kekurangan zat besi sahabat tani ya, kekurangan zat besi. Jadi apabila pohon cabai kekurangan zat besi, nah ciri-cirinya seperti ini sahabat tani. Nah itu kuning, kekurangan zat besi. Nah dari mana kita dapatkan zat besi ini sahabat tani supaya pohon cabai kita bisa hijau ya? Zat besi ini bisa kita ambil dari grandasil sahabat tani ya, grandasil. Jadi sahabat tani bisa semprot dengan menggunakan grandasil, nanti akan bisa hijau kembali kalau itu memang kekurangan unsur zat besi ya. Itu yang kedua. Yang ketiga kekurangan karbon. Nah kekurangan karbon ini terjadinya karena peningkatan hujan sahabat ini ya, peningkatan hujan, sering hujan ya, hujan deras. Nah, ini berkaitan juga dengan pH tanah nantinya. Nanti kita bahas pH tanah ya. Jadi kekurangan unsur karbon karena disebabkan oleh curah hujan yang deras, sering terjadinya hujan. Jadi di situ juga terjadinya nanti pH tanah akan menurun ya, keasaman tanah akan naik. Jadi kalau keasaman tanah naik, sudah jelas unsur-unsur yang terkandung di dalam tanah tidak bisa diserap oleh akar ya. Itu yang ketiga, kekurangan karbon. Nah yang keempat ini adalah kekurangan magnesium atau kapur dolomit. Nah kekurangan magnesium atau kapur dolomit ini kaitan dengan tadi yang kekurangan karbon atau kebanyakan hujan sahabat tani ya. Nah kalau di musim hujan sudah jelas, apalagi bedengan kita itu rendah sahabat tani ya, rendah, curah hujan tinggi, air mengenang di situ. Nah itu akan menurunkan pH menaik, jadi naik zat asamnya ya. Nah ini kalau kita tidak pemberian kapur dolomit ya, tidak maksimal atau kekurangan kapur dolomit, ini daun sudah jelas kuning. Karena apa? Pupuk unsur hara makro dan mikro yang terkandung di dalam tanah tidak akan bisa diserap maksimal oleh akar karena keasamannya rendah. Jadi perlu di sini sahabat tani perhatikan, di video yang kemarin ya, di video kita yang kemarin itu sudah ada manfaat kapur dolomit. Nanti kita buatkanlah manfaat dari kapur dolomit ya. Penaburan kapur dolomit sudah ada di video kemarin. Nah itu kegunaannya adalah untuk menaikkan pH ya, menaikkan pH tanah, menekan dari keasaman tanah, jadi pH naik. pH yang bagus adalah antara 6 sampai 7 sahabat tani ya, untuk di tanaman cabai. Nah kekurangan
kapur dolomin ini sahabat tani, bisa sahabat tani pupuk dengan magnesium yang banyak kandungannya dengan magnesium ya, bisa disemprot, bisa dikocok, bisa disemprot, maka nantinya akan kembali hijau pada tanaman sahabat tani. Nah, yang terakhir adalah kekurangan kalsium sahabat tani. Kekurangan kalsium ini ciri-cirinya sama ya, daun kuning ya, daun kuning, tapi pada tepi-tepi garis daun, nah ini kita menentukan ini. Nah inilah, ini ciri-ciri dari tanaman yang kekurangan kalsium. Daun kuning pada daun pinggir-pinggir pohon daun cabai itu akan menguning. Nah itulah salah satu kekurangan kalsium. Nah, jadi menyikapi daripada permasalahan penyebab daun kuning pada tanaman cabai, yaitu adalah 5 unsur tadi ya, yang sudah kita bahas satu persatu. Nah, jadi sahabat tani, intinya kita dalam menanam cabai ini harus kita pahami ya, harus kita pahami dulu teori-teorinya, bagaimana cara-caranya supaya tidak terjadi kegagalan pada penanaman kita. Satu kunci dasar untuk keberhasilan kita sahabat tani, sering saya katakan adalah pertama, pada saat sebelum penutupan musa bedengan itu harus kita sterilisasikan ya. Termasuk kalau sahabat tani tidak suka dengan pemberian kuhil, pupuk-pupuk kandang, yang bisa sahabat tani kasih dengan kompos ya, kompos, supaya tidak ambil resiko nanti terjadinya peningkatan jamur. Kalau kompos kan aman ya, siap saji dia saya pakai. Bisa sahabat tani gunakan kompos. Jangan lupa kapur dolomit ya, supaya zat asamnya mengukur. Jangan sahabat tani tidak pakai kapur dolomit. Kalau tidak pakai kapur dolomit, kita tidak menjamin keberhasilan kalau kita bertani sahabat tani, karena kapur dolomit adalah faktor utama untuk kunci keberhasilan juga. Apalagi kalau pH kita itu rendah, asamnya tinggi ya, pH rendah, jadi tanaman nanti tidak bisa dapat tumbuh subur di situ. Nah mungkin itu saja ringkasan penyebab daun kuning ya sahabat tani. Nah kalau sahabat tani terjadinya cabai sahabat tani ini kuning, bisa sahabat tani itu semprot dengan Jemi Hantu aja untuk mengatasinya ya. Jemi Hantu ini sudah merangkup dari segala unsur yang dibutuhkan pada tanaman ya. Ini juga bisa menyangkut untuk menekankan menetralisir kan ya, kalau zat asamnya tinggi ini dapat menetralisir. Jadi daunnya bisa teratasi, zat besi sudah ada di sini, kalsiumnya juga ada di sini, ini hormon semua ya, jadi sudah terlengkapi di sini. Jadi nanti perlahan-lahan cabai sahabat tani bisa pulih kembali. Ini Jemi Hantu ya, saya pakai ini sahabat tani. Jadi setelah itu pupuk dengan kalsium ya, yang ada kandungan nitrogennya. Tapi ingat sahabat tani ya, penggunaan untuk nitrogen pada tanaman cabai ini jangan terlalu berlebihan ya, ini berbahaya juga ya nitrogen ini. Kalau kita pakai terlalu berlebihan bisa nanti membakar daun ya. Nah mungkin itu saja sahabat tani ya, ringkasan mengenai penyebab daun kuning pada tanaman cabai. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat tani. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.